Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, tangan Tuhan terus bekerja untuk mempertobatkan banyak orang agar banyak orang diselamatkan. Tangan Tuhan itu terus bekerja melalui orang-orang yang dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan. Salah satu orang muda yang dipakai Tuhan untuk mempertobatkan banyak orang adalah Francesco de Yasu Javier. Dia adalah anak dari keluarga kaya raya, seorang bangsawan yang rela hidup sederhana dan menjadi pelayan Tuhan. Pria yang lahir di Istana Xavier di Navarra, bagian utara Spanyol pada 7 April 1506 itu, rela meninggalkan orang tuanya yang adalah seorang bangsawan kaya raya. Pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra dan kemudian dia melanjutkan di Universitas Paris pada usia 19 atau 20 tahun. Di Paris, ia selalu bergaul dengan orang-orang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang teman pergaulan dan sahabatnya ialah Ignatius Loyola. Pertanyaan dasar yang membuka lembaran hidupnya yang baru ialah, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan nyawanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikapnya yang mengilhami jalan hidupnya sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Bersama Ignatius Loyola dan kelima rekannya yang lain, termasuk Petrus Faber, Fransiskus mengikrarkan kaulnya pada tanggal 15 Agustus 1534 di gereja Montmartre. Upacara pengikraran kaul ini menandai awal berdirinya Serikat Yesus yang secara resmi direstui oleh Paus Paulus III pada tahun 1540. Selain kaul kemiskinan dan kemurnian hidup, mereka juga berjanji untuk membantu Paus dalam usaha memberantas berbagai ajaran sesat dan menyebarluaskan iman Kristen. Fransiskus ditabiskan menjadi imam pada tanggal 24 Juni 1537 dan kemudian setahun kemudian ia berangkat ke Roma dan bersama Ignatius menyelesaikan berbagai urusan yang berkaitan dengan pendirian Serikat Yesus dan misinya. Pada tanggal 16 Maret 1540, Xavier meninggalkan rekan-rekannya di Roma dan berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes III yang meminta imam-imam Yesuit untuk mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama dua rekannya dari Portugis, Fransiskus memulai perjalanan yang sulit pada tanggal 7 April 1541. Mereka tiba di Goa, India pada tanggal 6 Mei 1542 dan mulai berkarya di India Selatan dan Sri Lanka. Karyanya di Goa diberkati dengan keberhasilan yang gemilang. Dengan cara pewartaannya yang menarik dan kesalahan hidupnya, ia berhasil menawan hati banyak orang dan mempermandikan mereka menjadi pengikut Kristus. Ia dengan berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah penguasa sebangsa maupun penguasa kolonial yang korup sambil mengajari mereka ajaran-ajaran Kristen yang mengutamakan cinta kasih. Dalam sebuah suratnya kepada Ignatius pada tanggal 15 Januari 1544, ia menuliskan, "Lenganku sering terasa sangat letih dan sakit karena membaptis begitu banyak orang dan mengajari mereka kewajiban-kewajiban iman Kristiani dalam bahasa mereka." Pada tahun berikutnya, sekitar tanggal 27 Januari, ia mengabarkan lagi ke Roma bahwa ia sudah mempermandikan kurang lebih 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Diceritakannya pula tentang kecintaan mereka padanya karena perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang dilakukannya di tengah-tengah mereka. Selama 3 tahun 1542 sampai 1545, Fransiskus Xaverius mewartakan Injil di pantai barat India. Semua perbuatan yang agung itu terdengar juga hingga ke Malaka. Oleh karena itu, pada musim semi tahun 1545, ia tiba di Malaka dan mewartakan Injil di sana.
Selama berada di sana, ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah. Ia rajin berkhotbah dan mengajar orang-orang yang sudah lama tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa Melayu dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa dalam bahasa Melayu. Awal tahun 1546, ia berlayar dengan kapal dagang ke gugusan kepulauan di Indonesia, terutama di Maluku. Ia mencatat, para pelaut menyita seluruh waktuku dari pagi hingga malam, terus-menerus mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani kepada mereka yang akan meninggal dan sering pula berkhotbah. Selama masa puasa saya kerjakan itu. Pulau Ambon banyak penduduknya, di antaranya 7 desa yang beragama Kristen. Begitu tiba, saya mengunjungi desa-desa itu dan memberikan sakramen permandian kepada anak-anak yang belum menerimanya. Kira-kira 390 mil dari situ terdapat suatu negeri, Pantai Moro namanya. Konon di sana banyak orang Kristen yang sama sekali belum mendapatkan pelajaran agama. Saya akan pergi ke sana secepatnya. Saya menulis laporan ini supaya kamu tahu betapa kamu dibutuhkan di sini. Memang saya sadar bahwa kamu diperlukan di India juga, tetapi pulau-pulau ini sangat membutuhkan pertolongan yang lebih besar lagi. Fransiskus memperpandikan kira-kira 1000 orang Ambon dan mempersiapkan kedatangan imam-imam baru. Lalu ia menuju ke Ternate pada bulan Juli 1546. Setiap pagi Fransiskus berkhotbah kepada saudagar-saudagar Portugis yang seluruh pikirannya dijejali dengan urusan-urusan perdagangan rempah-rempah dan wanita. Malam hari ia mengumpulkan orang-orang berbahasa Melayu, melatih mereka baik-baik untuk mengerti dan menghafal doa-doa, serta menyanyikan cerita-cerita kitab suci. Tentang hasil jerih payahnya ia menulis, syukur kepada Allah di Ternate ini sudah menjadi kebiasaan anak laki-laki di jalan-jalan dan anak perempuan di rumah, para buruh di perkebunan dan nelayan di laut, siang malam menyanyikan lagu-lagu suci, bukan lagi nyanyian-nyanyian kotor. Mereka senang menyanyikan lagu Aku Percaya, Bapa Kami, dan Salam Maria, 10 perintah Allah, perbuatan-perbuatan belas kasih, pengakuan dosa umum, serta banyak lagu dan doa sejenis. Mereka itu baik yang baru bertobat maupun yang masih kafir menyanyi dalam bahasa mereka sendiri. Syukur kepada Allah bahwa saya dengan cepat disukai baik oleh orang Portugis di pulau ini maupun oleh orang pribumi yang beragama Kristen dan yang bukan. Setelah Fransiskus mengatur kedatangan pengganti-penggantinya, ia kembali ke Malaka untuk selanjutnya pergi ke Jepang. Tentang rencana kerasulannya di Jepang, ia menulis kepada Ignatius, iman kita harus diwartakan kepada orang-orang Jepang, sebab mereka mempunyai hasrat dan kerinduan yang besar untuk mendengarkan warta Injil dan menjadi Kristen. Pada tanggal 14 Juni 1549, Fransiskus berlayar ke Jepang ditemani oleh Pater Cosmas de Torres, Bruder Juan Fernandez, Angger, seorang Jepang yang sudah bertobat, dan 2 orang lainnya. Mereka tiba di Kagoshima, Kyushu pada tanggal 15 Agustus 1549. Mula-mula mereka berusaha mempelajari bahasa Jepang dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen ke dalam bahasa daerah setempat. Dari Kagoshima pada bulan Agustus 1550, Fransiskus bersama kawan-kawannya berlayar ke Honshu, pulau terbesar dari gugusan kepulauan Jepang. Orang-orang Jepang menyambut baik mereka dan sangat antusias mendengar pewartaan Injil. Mereka tertarik sekali dengan ajaran-ajaran Kristen yang disampaikan dengan penuh rasa hormat dan keberanian. 1,5 tahun di Jepang penuh dengan kerja keras. Kecemburuan dan perlawanan dari rahib-rahib Buddha sangat gencar, namun semuanya dapat diatasi. Pada tahun 1552, Xaverius didesak untuk kembali ke India guna menyelesaikan masalah-masalah administratif yang timbul selama ia tidak ada. Pater Torres dan Bruder Fernandez menetap di Jepang untuk melanjutkan karya misi di sana. Setelah menyelesaikan masalah-masalah Yesuit di India, Xaverius mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok
sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang-orang asing. Pada bulan April 1552, ia berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis dan didaratkan di Pulau Sancian di depan muara Sungai Cukuyang. Di sana ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Tetapi ia tiba-tiba jatuh sakit dan dalam waktu 2 minggu ia menghembuskan nafas terakhir di sebuah gubuk, ditemani hanya oleh seorang pemuda Tionghoa yang telah menemani dia dari goa. Fransiskus meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Desember 1552. Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita menimba semangat spiritualitas Santo Fransiskus Xaverius agar kita pun memiliki iman yang teguh untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati dan Ave Maria.